Selamat sore Bapak Ibu. Halo. Sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Di sini udah terlihat 12 orang yang sudah bergabung. Oke, selamat sore Pak Areva. Selamat sore Pak Sanoko. Oke Pak. Sore semua. Selamat sore Bun Ruru. Terima kasih Pak. sudah hadir. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat Pak, sehat. Puji Tuhan. Oh, iya. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktunya jam 4, bahkan sudah lewat, kita mulai saja ya. Sambil kita menantikan teman-teman yang lain bergabung. Baik, selamat sore semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Kehadiran Bapak Ibu di Google Meet pada hari ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru adalah guru-guru yang hebat, yang mau terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, mengupgrade diri terus-menerus, sehingga dari hari ke hari semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, saya Andrea Sastrawijaya Sandroto. Saya adalah guru dari SD Negeri 071078 Hilibetogide. Nah, saya selain mengajar di kelas 1, terakhir ini saya juga dapat kepercayaan untuk menjadi fasilitator untuk pendekatan pembelajaran mendalam di Kabupaten Nias. Saya juga guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kami akan berbagi tentang bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan AI. Di sini Gemini yang kita akan gunakan. Bapak Ibu, kalau selama ini kita sudah melihat banyak ya penggunaan AI, bahkan di media sosial yang paling sering kita lihat di akun Facebook, Facebook Pro misalnya, kita sering melihat orang-orang menggunakan Gemini membuat foto-foto yang diedit menggunakan AI. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Gemini untuk pembelajaran kita, supaya Gemini itu bisa membantu kita di dalam mempersiapkan dan melakukan pembelajaran di kelas kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materinya, saya mau tanya dulu nih. Sebelum mengikuti pelatihan ini, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan Gemini sebelumnya? Entah itu mengedit foto atau sekedar menggunakan chat AI-nya. Kalau sudah, Bapak Ibu tolong diketik 1 di kolom chat yang di bawah. Kita klik kolom chat, ketik angka 1. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Gemini di dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu, entah itu foto atau apa. Wah, sudah ya, sudah banyak ya, Ibu Nduru, Bapak Waruwu, sudah menggunakan AI selama ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi AI ini bukan lagi hal yang baru bagi kita. Cuma mungkin ada fitur-fiturnya yang selama ini masih belum kita tahu semua. Nah, itulah tujuan kita pada sore hari ini. Kami ingin berbagi mengenai pemanfaatan Gemini di dalam pembelajaran. Nah, program ini sebenarnya Bapak Ibu dilaksanakan oleh Revo Indonesia. Nah, kami sudah mengikuti beberapa waktu yang lalu sebuah kegiatan pelatihan Gemini Academy yang dilaksanakan oleh Revo Indonesia. Dan setelah mendapatkan banyak sekali ide dari sana, kami merasa itu
sayang kalau tidak dibagikan. Makanya kami mau berbagi kepada Bapak Ibu, dan percayalah setelah ini nanti Bapak Ibu pasti dapat banyak sekali ide tiba-tiba muncul di pikiran bagaimana membuat pembelajaran lebih inovatif. Bapak Ibu izin saya share screen. Oke. Bagaimana Bapak Ibu kelihatan ya layarnya ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung saja. Ini dia. Mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, tujuan dari pelatihan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, ada 4 ya. Yang pertama, membangun literasi AI Bapak Ibu dengan Gemini. Yang kedua, menjelajahi peluang dan tantangan integrasi AI untuk merencanakan pembelajaran kita. Selanjutnya menggunakan Gemini dan alat AI lainnya dengan aman dan bertanggung jawab. Dan berikutnya mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial atau yang sering kita singkat AI, nah, itu adalah ilmu mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi dia seperti manusia, tapi dia mesin. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi dia juga seperti manusia, dia terus belajar, dia terus beradaptasi, ada informasi baru dia dapatkan, dia akan mengupgrade dirinya, akhirnya dia akan bisa memberikan informasi yang lebih akurat, lebih terbaru lagi ya. Jadi karena dia terus belajar. Nah, ada beberapa jenis-jenis AI. Nah, ini machine learning. Nah, ini sebuah sistem yang melibatkan mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Selanjutnya ada large language models. Dilatih untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan bahasa manusia. Ini berkaitan dengan bahasa. Dan yang ketiga, generative AI. Nah, ini dilatih untuk membuat konten baru yang serupa dengan data yang dilatihnya. Nah, ini yang sering kita lihat di sosial media akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Ada tiba-tiba foto Bapak Ibu lagi berada di Monas, padahal belum pernah sampai di Monas. Nah, itu dibuat dengan menggunakan generative AI seperti ini. Nah, itu perkembangan. Nah, kita lanjutkan. Kita sebagai guru perlu menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Kita tidak pungkiri Bapak Ibu, kita sekarang berada di zaman yang sudah semakin canggih. Sudah ada AI. Kalau dulu belum ada AI, sekarang sudah ada AI. Nah, mari kita gunakan itu untuk membuat kita bisa mengajar lebih baik lagi. Jadi guru yang sudah menggunakan AI tentu akan lebih maju daripada guru yang masih belum menggunakan AI. Nah, kita akan tahu jawabannya nanti setelah belajar di sore hari ini. Betapa AI membantu kita untuk maju dan lebih di depan daripada kita yang sebelumnya. Gitu. Nah, tetapi di dalam menggunakan AI, ada yang perlu perhatikan, kita harus jawab.
AI itu bisa bias ya, dia bisa juga tidak akurat. Ya. Jadi AI evaluasi untuk bias yang dapat negatif pada sistem. AI mencerminkan bias dari data pelatihan yang dilatih dalam data yang menginginkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Sistem AI yang bias dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Jadi pendidik memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias di kelas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengatasi bias yang bisa muncul karena AI? Nah, evaluasi alat AI secara berkala. Libatkan anggota tim dengan latar belakang yang beragam dalam mengevaluasi alat AI. Nah, ini yang penting juga, ajar tentang potensi bias AI. Nah, ini dimensi profil lulus ya. Penalaran kritis, kita ajari anak untuk bernalar kritis tentang potensi bias AI. Kemudian edukasi penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini dia Bapak Ibu, halusinasi dan akurasi. Ternyata bukan hanya orang saja yang halusinasi. AI juga bisa halusinasi. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu. AI memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Jadi jangan langsung percaya 100% terhadap semua informasi yang diberikan oleh AI. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot AI, ingatlah bahwa mereka bisa saja memberikan informasi yang salah. Dia seperti manusia juga, mirip-mirip manusia. Kalau manusia, kita pernah Bapak Ibu ujian dulu waktu sekolah, SD, SMP, ada soalnya dari guru, kita tidak tahu jawabannya, dan kita berusaha ngarang ya, halusinasi kita halu. Mengarang jawaban yang penting ada jawaban. Nah, kadang AI juga begitu. Nah, di sini ada contohnya mengenai jenis-jenis tumbuhan. Nah, dia buat jenisnya ZZ plant, Zamioculcas zamifolia. Nah, ini tidak ada sebenarnya. Nah, dia halu. Nah, Bapak Ibu perlu lebih hati-hati. Tidak perlu semuanya kita percayai, kita perlu validasi mana yang benar, mana yang salah. Nah, kenapa bisa ada informasi yang tidak akurat? Nah, ada 3 cara umum chatbot menghasilkan informasi yang tidak akurat. Yang pertama, fakta buatan. Dia menciptakan fakta buatan. Dia membuat logika yang salah, dan dia bisa buat kutipan palsu. Nah, tanggung jawab kita ketika kita guru menggunakan AI, kita perlu validasi. Kita sortir, kita lihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu perlu juga, makanya tetap kita punya dasar, punya teori atau buku pegangan sehingga itu bisa menjadi tolak ukur kita nanti apakah si AI ini ngawur atau tidak. Kita langsung saja lanjutkan dengan prompting. Berkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Nah, ini nih yang sering kita gunakan nantinya. Bagaimana Gemini dapat membantu proses pembelajaran? Nah, ini dia, memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritis. Dia bisa bantu kita, Bapak Ibu, melakukan riset penelitian kita tanpa kita melakukannya secara langsung, dia bisa bantu kita. Kita tidak butuh waktu yang banyak, dia gantikan kita untuk melakukan deep research namanya. Dia bisa meringkas materi, dia bisa membuat garis besar, menyederhanakan topik, kadang ada bacaan terlalu banyak, nah dia bisa buat itu lebih sederhana, kita upload saja di Gemini, nanti dia bantu kita untuk membuat ringkasannya, bahkan bisa ada audionya juga. Nah, akses aplikasi Gemini ini secara gratis, apalagi kita menggunakan akun Belajar ID yang sudah disediakan oleh Gemini. Nah,
dengan menggunakan aplikasi Gemini, Google Workspace for Education ini, saat menggunakan aplikasi Gemini, chat Bapak Ibu akan ditinjau oleh manusia atau digunakan untuk meningkatkan mode AI generatif. Jadi lebih aman kalau kita menggunakan akun Belajar ID. Dan dia tersedia secara global. Gemini tersedia dalam lebih dari 40 bahasa. Nah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan semua itu secara gratis. Nah, kenapa tidak kita maksimalkan? Nah, ini dia prompt. Apa itu prompt? Nah, prompt itu adalah instruksi atau pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan ketika berinteraksi dengan chatbot. Misalnya, biasanya selama ini dengan membuat gambar itu, buatkan gambar saya sedang berada di taman kota. Dia akan melakukan sesuai dengan perintah kita. Nah, perintah kita itulah yang disebut dengan prompt. Dan penting sekali prompt ini, karena hasil yang baik tentu berasal dari prompt yang baik. Kalau perintah kita kurang spesifik, kurang detail, nanti hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi penting sekali untuk prompting ini supaya hasilnya sesuai dengan harapan kita. Nah, kerangka prompt ada dalam 5 tahapan ini. Ini dia udah disingkat parts. Ketika Bapak Ibu membuat prompt, mulai dari persona. Jadi jelaskan dulu, saya sebagai siapa? Misalnya Bapak Ibu, saya sebagai guru kelas 1 SD. Nah, itu saya ya, contohnya saya. Saya sebagai guru kelas 1 SD, itu dulu pertama. Kemudian, aim-nya. Aim-nya itu tujuan. Kita jelaskan tujuan apa yang kita harapkan oleh si AI ini. Lakukan untuk kita. Ya, misalnya, buatkan buah menjelaskan fotosintesis. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Recipient ini adalah siapa saya misalnya tadi murid kelas 1. Misalnya gayanya gaya seperti apa? Harapkan kita deskripsi perintah kita. Kemudian structure itu seperti apa? Kita dalam bentuk singkatkah? Nanti dia akan sesuai dengan ini dan sesuai dengan murid-murid kita. Ibu ada 5 ya. Persona, siapa kita? Saya sebagai guru kelas 1. Isinya tentang dari simbol sila. Nah, itu tujuannya. Recipients-nya 6 tahun. Temanya apa? Berupa cerita yang strukturnya. Buatlah dalam bentuk kalimat singkat sebanyak 10 halaman saja. Lah prompt Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh. Anda adalah seorang pembelajaran untuk siswa sekolah dengan fokus pada pendidikan keberlanjutan. Buat catatan yang komplit untuk 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan makanan. Akan diperuntukkan bagi 8. Nah, ini resipnya. Gunakan nada santai, temanya nada dan pemform. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau prompt detail seperti ini, bagian ini, hasilnya lebih dengan yang kita harapkan. Kuncinya. Ini cara informasi pembelajaran dengan Gemini. Nah, kita mulai dari nama merinci bacaan.
Nah, mungkin pernah mengalami ada F-nya, tidak ada waktu untuk. Adakah yang seperti kesibukan sehari-hari, tidak punya waktu untuk baca? Ada yang seperti ada ya, di ketik angka yang seperti itu di chat ya. Atau misalnya Bapak Ibu sudah diringkas, tidak lagi ada kesempatan untuk membaca. Nah, saat ini Bapak Ibu, mari kita coba belajar meringkas dengan menggunakan Gemini. Nah, pertama-tama kita buka Oke, bentar. Bapak Ibu. Layar saya kelihatan semua ya Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu kita bisa ketik di sini Gemini Google. Nah, ini di sini ada tempat untuk memberikan prompt adanya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung coba ya di laptop Bapak Ibu. Saya demokan di sini. Nah, ini pertama-tama kita tambahkan filenya. File apa yang mau kita ringkas? Coba ya, ini ya, upload file. Kita cari file yang mau kita. Nah, ini perintahnya. Nah, ini perintahnya. Rangkum poin-poin penting dari dokumen ini untuk guru sekolah dasar. Nada dan bahasa harus sesuai untuk audiens tersebut. Sajikan ringkasan dalam poin-poin yang jelas, dikelompokkan berdasarkan tema. Nah, kita tunggu lagi mengupload dia. Nanti kalau sudah kita klik kirim. Oke, dikirim. Nah, tunggu Bapak Ibu sebentar. Dia bilang tunggu sebentar dan sebentar lagi pasti akan muncul ringkasannya.
Nah, ini dia Bapak Ibu, sudah ada ringkasannya. Jadi tidak perlu kita baca semuanya pun kita sudah dapat ringkasannya. Bapak Ibu guru, pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang sangat relevan untuk jenjang sekolah dasar. Intinya adalah bagaimana kita membuat proses belajar menjadi pengalaman yang lebih berharga, bermakna, dan menyenangkan bagi setiap murid. Nah, ini konsep dasarnya, memuliakan. PM adalah pendekatan yang memuliakan murid. Ini berarti guru dan murid saling menghargai potensi. Nah, Bapak Ibu, dia udah bantu kita meringkas ini semua. Nah, begitu. Kan jadinya gampang pekerjaan kita. Dan hasil yang dia ringkas ini, Bapak Ibu, kita bisa bagikan dan itu jadi dokumen ya, Google Doc. Contohnya seperti ini. Kita klik ini, bagikan dan ekspor. Ekspor ke dokumen. Klik ekspor ke dokumen. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini ya. Sudah. Buka dokumen. Kita klik buka dokumen. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah jadi ringkasannya. Bapak Ibu sudah bisa print ini. Nah, daripada membaca yang ratusan halaman, Bapak Ibu bisa membaca ini, setidaknya Bapak sudah punya gambaran tentang ringkasan isinya. Nah, bisa di-download seperti biasa, kita mendownload, klik file, download. Bapak Ibu mau download dalam bentuk Microsoft Word, boleh, dokumen PDF juga boleh, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu. Kan keren kan, jadi mudah. Kemudian, ini juga yang bagus lagi Bapak Ibu. Mungkin sudah diringkas, kemudian Bapak Ibu sibuk lagi, nggak sempat membaca ringkasannya, bisa didengarkan. Klik ini, titik 3 yang di bawah, klik dengarkan. Oke. Nah, di tempat Bapak Ibu mungkin tidak terdengar, tapi di tempat saya terdengar. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri setelah Zoom ini. Pasti akan terputar suaranya. Dia akan membacakan semua ini yang ada di sini. Itu kita nggak perlu lagi membacanya. Kita bisa sambil beraktivitas, kita bisa sambil menunggu jam pulang anak-anak, kita dengarkan rekaman ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang kita bisa lakukan seperti ini. Ringkasan audio. Nah, jadi bukan hanya ringkasan, tapi langsung audionya. Nah, itu bisa juga dibuat. Kita tambahkan filenya seperti tadi. Upload file lagi. Nah, kalau sudah upload file, Bapak Ibu berikan prompt-nya ya, prompt-nya generate audio overview. Generate audio overview. Nah, nanti akan keluar hasil generate audio overview-nya dalam bentuk seperti podcast. Nah, cuma ini masih terbatas hanya di dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin ke depan nanti bisa dibuatkan oleh Google ada versi bahasa Indonesianya, tapi untuk sampai saat ini generate audio overview ini masih hanya dalam bahasa Inggris. Oke ya. Nanti udah selesai dia berputar ini, sudah selesai upload, kita klik kirim. Nah, di situ nanti akan
dia generate audio overview-nya. Itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu sebentar. Nah, di sini catatan-catatan chat kita dengan AI ini akan selalu tersimpan di sini dan akan banyak dia ada di sini nanti. Nah, untuk catatan kita yang penting mau kita buat dia tetap berada di atas, kita bisa sematkan dia di atas. Kita klik titik 3 ini dari hasil catatan chat kita dengan Gemini, kita klik titik 3-nya, baru klik sematkan. Nah, ini dia udah masuk dia ke atas. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Nah, perencanaan kurikulum. Bapak Ibu juga bisa nih menggunakan AI Gemini sebagai asisten Bapak Ibu di dalam merencanakan kurikulum, mulai dari mencari ide struktur mata pelajaran hingga menyempurnakan tujuan pembelajaran, strategi penilaian, sehingga Bapak Ibu terbantu mengembangkan kurikulum yang menarik dan efektif. Ini contohnya ya. Nah, yang penting Bapak Ibu, promnya harus benar, harus lengkap. Contohnya seperti ini, kita buat. Anda adalah seorang guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah menengah atas. Buatlah kerangka kurikulum yang kuat dan relevan untuk mata pelajaran ini, mencakup judul mata pelajaran dan seterusnya. Enter. Nah, sudah keluar kerangka kurikulum kita, Bapak Ibu. Kan membantu sekali, Bapak Ibu. Misalnya lagi kita mau lanjutkan ya, udah keluar seperti ini, buatkan pengalaman belajarnya. Dengan urutan memahami, apalagi Bapak Ibu di pembelajaran mendalam, mengaplikasi dan merefleksi. Gunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Misalnya model yang kita gunakan adalah model inquiry based learning. Nah, keluar langsung Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ingat tugas kita sebagai guru harus kita baca kembali dulu ya semuanya, karena tadi AI kadang bisa halu. Jadi kita ambil yang bagus, yang tidak bagus kita eliminasi. Nah, dengan begini, waktu kita untuk merancang pembelajaran yang dulunya bisa sampai 1 minggu untuk 1 modul, sekarang dalam waktu setengah jam ya, karena kita masih ngedit-ngedit lagi, bisa setengah jam sudah selesai. Dan waktu kita yang lebih banyak bisa gunakan untuk persiapan mengajar kita. Misalnya ya, saya di kelas 1, saya sudah dapatkan ide dari AI Gemini tentang kegiatan belajar matematika mengenai geometri. Dia membuat komposisi dan dekomposisi. Jadi dari bangun segitiga, persegi panjang, dibentuklah sebuah kapal. Itu ide dari Gemini. Nah, itu bagus juga. Jadi saya ambil ide itu, saya ikuti, saya jadinya banyak menggunakan waktu untuk persiapan bahan-bahannya. Jadi saya ambil kertas origami, saya gunting-gunting,
bentuk segitiga, persegi panjang, persegi. Nah, itu waktunya lebih banyak ke situ, jadi lebih terasa ke anak-anaknya dibanding dengan lebih banyak waktu untuk administrasi, tapi kegiatan pembelajarannya malah sedikit nantinya. Jadinya saya persiapkan itu, nah di kelas pembelajaran jadi lebih bermakna bagi anak-anak. Mereka bisa dengan senang menempel-nempel kertas-kertas origami itu, mereka bentuk kapal. Atau setelah itu mereka membentuk sesuai keinginan mereka sendiri. Nah itu dapat idenya dari mana? Dari Gemini seperti ini. Jadi ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Makanya saya merasa ini penting sekali untuk dibagikan kepada Bapak Ibu guru. Sehingga kita tidak melihat beban kerja kita administrasi ini terlalu berat lagi. Fokus kita jadinya bagaimana membuat kelas kita menjadi hidup. Pembelajaran kita lebih mendalam, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Nah, sekarang ini yang saya sangat suka lagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga mengikutinya ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Mari kita lihat skenario 3 ini. Coding aplikasi lebih mudah. Nah, Gemini ini bisa membantu kita membuat aplikasi. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu capek belajar coding untuk membuat sebuah aplikasi. Cukup dengan memberi perintah kepada asisten kita, si Gemini ini, dia bisa buatkan bagi kita. Mari kita coba Bapak Ibu ya. Kita buat prompt-nya dulu. Karena ini online dan waktu kita terbatas hanya 2 jam Bapak Ibu, untuk prompt-nya saya sudah siapkan di file supaya mudah, tidak diketik baru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk membuat aplikasi, Bapak Ibu penting sekali dulu untuk mengaktifkan di sini. Di sini kita pilih yang bagian kanvas. Oke Bapak Ibu, sudah? Bisa diikuti di laptop Bapak Ibu juga ya. Pilih kanvas, kemudian masukkan prompt-nya. Saya seorang guru matematika kelas 6. Buatlah sebuah aplikasi untuk membantu saya, untuk membantu pemahaman siswa tentang pecahan. Kirim. Nah, tada! Keluarlah semua kode untuk aplikasinya. Kita tidak perlu coding-coding lagi Bapak Ibu, langsung jadi aplikasinya. Tunggu sebentar. Namanya juga membuat aplikasi tidak cepat ya Bapak Ibu. Di kehidupan nyata aja kalau kita minta orang membuat sebuah aplikasi pasti butuh waktu. Minggu, nah dia juga butuh waktu, tapi tidak terlalu lama sekali. Nah ini dia. Nah jadi deh, pembelajaran pecahan interaktif, alat bantu persiapan ujian akhir tahun kelas 6. Nah dia buat aritmatika pecahan, perhitungan dan algoritma. Nah seperti ini. 1/2 ditambah 1/3. Hitung. 5/6. Nah, misalnya Bapak Ibu kurang suka dengan hasilnya. Bapak Ibu ketik aja di chat di samping ini. Bapak Ibu bilang misalnya, buatkan lebih menarik dan mudah digunakan. Enter. Nah, dia akan bekerja lagi Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu kasih terus dia perintah, dia tidak akan marah, dia tidak akan kesal sama Bapak Ibu, dia akan terus memperbaiki sampai aplikasi yang dia hasilkan itu benar-benar sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Itu dia. Oke, dia akan kerja lagi nih, lagi loading untuk membuat aplikasinya berfungsi lebih baik sesuai harapan saya. Nah, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu kan mengajar di kelas lain ya, ada di kelas 1, 2, 3, dan seterusnya, atau SMP, SMA. Buatlah promnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Buatlah aplikasi tentang susunan tata surya, biar anak-anak bisa mengerti dengan mudah. Buat promnya seperti itu. Nanti akan keluar aplikasinya sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Nah, ini nih, sudah selesai. Nah, bagaimana Pak, kalau seperti ini kita tampilkan ke anak-anak kan nggak bagus. Masa dia ada di chat Gemini dan kita tampilkan di anak-anak. Kan tidak bagus. Nah, kita bisa bagikan Bapak Ibu, ini dia bagikan. Salin konten. Nah, klik bagikan, salin konten. Setelah salin konten, Bapak Ibu tempelkan dia di Google Site. Nah, seperti ini. Kita buat Google Site di sini. Pilih yang Site. Nah, ini dia, Google Sites. Ini ya contohnya ya, saya contohkan. Situs kosong buat Google Sites yang baru. Nah, inilah Google ini sudah sangat membantu kita. Kita bisa buat web sendiri nih, guru-guru, dengan mudah. Nah, ini tadi aplikasi pecahan. Latihan pecahan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sebelah sini ada sisipkan. Nah, pilih sematkan. Klik itu. Ada dua pilihan dengan URL, sematkan kode. Nah, di sini kita klik sematkan kode, taruh di sini. Di paste tadi yang kita copy tadi. Baru klik berikutnya. Nah, sisipkan. Nah, jadi deh udah sampai di Google Sites kita. Kita tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, tampilannya seperti ini nanti kalau kita bagikan sama anak-anak. Nah, tidak ada lagi kelihatan chat GPT kita, bukan chat GPT ya, chat Gemini kita. Kita sudah kelihatan langsung site kita. Latihan pecahan interaktif kelas 6. 1 ditambah 1/3 hitung. Nah, ini kan masih belum bagus tadi ya, belum kita cek kembali tadi, ternyata agak ada dolar-dolarnya. Tapi itu bisa kita perbaiki dengan tadi kita chat lagi di sini. Ada yang salah, perbaiki lagi. Nah, jadi Bapak Ibu dalam waktu beberapa detik saja kita sudah bisa menghasilkan satu buah aplikasi. Keren kan? Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada dulu pertanyaan. Bisa di chat mungkin di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Slide berikutnya membuat kuis dengan Gemini. Nah, kita juga bisa membuat kuis dengan prompt yang kita sudah siapkan. Seperti contoh di sini, sebagai guru kelas 3, buat kuis 5 pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa tentang 3 wujud benda. Mari kita coba buatkan. Ini kita aktifkan kanvas.
Oke, klik enter. Nah, ini Bapak Ibu. Kuis wujud benda untuk kelas 3. Begitu mudah sekali ya Bapak Ibu kita membuat kuis hanya dengan satu prompt tadi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Hemat berjam-jam waktu dengan deep research. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal Bapak Ibu, kita bisa melakukan penelitian dengan meminta Gemini melakukannya bagi kita. Seperti ini caranya. Oke, ini ya. Nah, untuk membuat penelitian ini atau deep research, alat yang kita pilih adalah deep research yang ini. Kalau tadi Canva, sekarang deep research. Nah, sebagai guru bahasa Inggris kelas 7 yang presentasi kepada sekelompok rekan sejawat, teliti potensi hubungan positif antara menulis dan berpikir atau kognisi. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya saya mau berbagi kepada guru-guru bahasa Inggris kelas 7. Jadi sebelum berbagi saya perlu paham dulu nih hubungan positif antara menulis dan berpikir. Nah, saya minta Gemini melakukan penelitian buat saya. Kalau saya lakukan kan tidak cukup waktu. Nah, kita minta dia lakukan. Nah, tunggu sebentar. Nah, dia ajukan rencana penelitian untuk topik tersebut. Jadi, kita lihat dia sudah punya rencana, dia tampilkan, kita tinggal lihat apakah sudah sesuai dengan harapan kita. Ya, situs riset ya. Satu, cari model teoritis dasar, misalnya dari psikologi kognitif atau linguistik terapan yang menjelaskan mekanisme hubungan positif antara proses menulis dan perkembangan kognitif. Nah, dari situ apakah kita setuju ya? Sepertinya ini bagus juga. Jadi kalau kita sudah setuju semuanya, kita klik mulai penelitian. Nah, ini agak lama Bapak Ibu dibanding dengan chat biasa di Gemini. Karena dia seperti melakukan penelitian, dia harus mencari dari berbagai sumber untuk kita. Nah, saya tunjukkan saja contoh yang sudah selesai tadi. Tadi sudah saya coba lakukan.
Nah, ini dia Bapak Ibu. Menulis dan kognisi dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia laporan ahli. Menulis sebagai alat kognitif sinergi antara literasi dan pengembangan pemikiran tingkat tinggi pada pelajar bahasa Inggris kelas 7. Nah, ini rangkumannya Bapak Ibu, sudah dia lakukan hanya dalam 3-5 menit. Bandingkan kalau kita yang harus melakukan riset, kita harus mencari berbagai sumber, bahan, pasti seminggu tidak selesai. Nah, ini yang penting lagi di bawah, dia sudah menggunakan sumber. Nah, sumber yang digunakan dalam penelitian itu adalah ini. Nah, coba kalau Bapak Ibu yang mencari sumber ini sendiri, satu persatu pasti butuh waktu yang lama sekali. Nah, dengan menggunakan Gemini, dia sudah membantu kita mencarinya. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kita perlu lagi mengingat Gemini kadang juga halu. Jadi tidak semua kita percaya, tetapi ini kita sudah dapatkan referensinya. Jadi Bapak Ibu tinggal menjadi memvalidasi apakah ini sudah benar atau tidak ketika Bapak Ibu membuat sebuah riset seperti ini. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, apalagi kalau kita guru-guru membuat misalnya sebuah karya tulis penelitian tindakan kelas. Tentu perlu yang namanya landasan teori. Bapak Ibu sibuk, tidak ada waktu mencari dari mana sumber-sumbernya. Nah, dengan meminta Gemini melakukannya, Bapak Ibu sudah dapatkan. Tapi apakah bisa yang dihasilkan oleh Gemini ini langsung kita jadikan karya kita? Jawabannya tidak. Ini kan hanya membantu Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu membuat karya Bapak Ibu sendiri, tapi idenya sudah dapat dari Gemini, itu maksudnya. Nah, jadi AI pun tidak menjadi rujukan untuk kita menulis sebuah karya tulis kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita membuatnya, Bapak Ibu berikan lagi perintah sama dia ya. Misalnya seperti ini. Buat ringkasan audio. Setelah dia mendapatkan hasil tadi, kita minta dia buat ringkasan audio. Kita sibuk tidak sempat baca. Dia buat lagi ringkasan audio. Ini dia Bapak Ibu. Pernah nggak sih Anda mentok coba mecahin masalah, terus iseng-iseng ditulis, tiba-tiba solusinya muncul gitu aja? Gimana kalau itu bukan kebetulan? Gimana kalau kita selama ini salah kaprah soal fungsi menulis? Bukan sebagai cara buat pamer ide yang udah jadi, tapi justru sebagai alat untuk menemukan dan membentuk ide itu sendiri. Hari ini kita akan bedah sebuah laporan ahli yang menarik banget yang Anda bagikan ke kami. Laporan ini meneliti hubungan antara menulis. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini ya betapa AI ini sangat membantu kita Bapak Ibu. Ya, keren sekali. Dia sudah melakukan penelitian untuk kita. Dia ringkas lagi hasil penelitiannya supaya mudah kita baca. Setelah dia ringkas, dia buat lagi audionya. Apalagi yang kurang Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau mendengarkan saja sudah. Nah, itulah Bapak Ibu, begitu terbantu sekali kita dengan Gemini. Nah, selanjutnya kita ke slide kita selanjutnya. Nah, hemat berjam-jam sudah. Membuat gambar dan video. Dengan Gemini kita juga bisa membuat gambar. Alat-alat media pembelajaran kita harusnya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Ada anak-anak yang visual perlu gambar. Jadi perlu kita buat gambarnya dengan menggunakan Gemini bisa. Nah, ini contohnya. Buat gambar penjelasan sel. Coba ya kita contohkan. Kita buat chat baru. Pilih yang bawah ini Bapak Ibu, jangan lupa dipilih buat gambar.
atau imagen kalau bahasa Inggris. Dia pakai gambar pisang. Nah, tuliskan di sini promnya. Buat gambar penjelasan sel. Tada, ini dia sudah jadi. Nah, Bapak Ibu bisa download gambar ini dan bisa ditampilkan di kelas Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga dicek apa ada yang salah. Ingat, AI kadang salah. Jadi kalau ada yang salah, chat kembali. Berikan dia perintah lagi, perbaiki ini salah penulisannya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk AI Gemini yang berbayar, selain yang 4 ini ada juga videonya, ya. Tapi di sini tidak ada karena kita yang gratis. Nah, video juga begitu, ya. Deskripsikan video Anda. Nah, Bapak Ibu buat promnya, buat video pembelajaran tentang tata surya misalnya. Nah, akan dia berikan. Seperti itu. Kita kembali ke slide Bapak Ibu. Oke, nah sekarang ingat juga pada saat memberikan prompt tentang gambar, perhatikan hal-hal mengenai pencahayaan, perspektif, fokus, dan kedalaman bidang, suasana, gaya artistik, dan selanjutnya. Oke, video sudah tadi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kami tampilkan saja karena nanti ada ujian, Bapak Ibu sudah melihat bahwa sebenarnya video juga bisa dibuat dengan Gemini, hanya saja itu fitur berbayar. Nah, ini ada yang tidak kalah seru, saya suka sekali ini, namanya Gems. Nah, Gems adalah versi Gemini yang dapat Anda personalisasi. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan instruksi terperinci untuk tugas yang paling sering Anda ulangi. Kan Bapak Ibu tadi sudah belajar membuat prompt. Membuat prompt harus spesifik dari persona, aim-nya, recipients-nya, timnya, dan juga structure-nya harus jelas. Nah, kalau setiap kita membuat perintah dan harus kita ulang-ulang itu untuk hal yang sama akan lama. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada tugas yang sering berulang, kita bisa buat saja Gems namanya. Nah, ini yang jarang diketahui Bapak Ibu. Gems ini dengan menggunakan Gems kita jadinya perintahnya singkat saja karena kita sudah menyimpan di dalam Gems kita penjelasan spesifik yang banyak itu. Seperti itu. Nah, selain itu juga di Gemini ini sudah ada juga yang Gems bawaan. Artinya sudah mereka siapkan, kita tinggal menggunakannya. Mari kita coba Bapak Ibu. Saya suka sekali Gems ini. Bapak Ibu kita juga bisa gunakan di kelas Bapak Ibu. Seperti ini. Kita ke Gemini. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita ada di sebelah kiri ini. Kelihatan ya di layar Bapak Ibu ya. Nah, kita klik jelajahi Gem.
Nah, ini dia. Sudah ada gem yang sudah kian ada yang dibuat oleh Gemini. Kita klik. Misalnya storybook. Saya suka ini storybook. Nah, sudah dibuatnya penjelasan spesifiknya. Kita tinggal buat saja perintah singkat saja. Misalnya, Bapak Ibu guru kelas 1, seperti saya ya. Saya mau menjelaskan tentang makna simbol sila-sila Pancasila. Nah, buat cerita tentang makna simbol sila Pancasila untuk anak kelas 1. Simbol-simbolnya 5. Oke, kita kirim perintahnya dan tunggu sebentar. Dia membuat storybook. Nah, kalau Bapak Ibu membuat storybook sendiri butuh waktu kan, seminggu, 2 minggu, perlu lagi ketenangan, perlu suasana hati yang tenang supaya bisa membuat buku. Nah, ini dia buatkan dalam waktu beberapa menit saja buat kita. Nah, dia memang sedikit agak lama di sini karena dia membuat ilustrasinya, Bapak Ibu. Jadi udah seperti buku beneran. Nah, sambil menunggu itu, kita coba lihat yang sudah saya buat. Ini dia. Tadi perintah saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ketika Bapak Ibu meminta dia membuat sebuah buku cerita, Bapak Ibu juga bisa tambahkan di sini filenya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya file tentang materi itu, seperti saya tadi sudah punya file tentang ciri-ciri makhluk hidup, saya tambah di sini filenya. Jadi dia buat nanti cerita berdasarkan materi yang ada di dalam buku itu. Nah, ini dia ceritanya. Keajaiban ciri-ciri yang hidup. Kirana duduk di bangku kayu di kebun belakang rumahnya. Ia membuka buku catatan dengan pensil di tangan. Makhluk hidup, bisiknya. Apa saja ciri-cirinya? Aku harus mencatat semuanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadi bukunya. Bisa juga Bapak Ibu dengarkan. Klik ini di atas, dengarkan. Selanjutnya, mata Kirana tertuju pada temannya yang pemalu, si putri malu. Kedengaran ya, Bapak Ibu, Kirana ya? mendekat, lalu menyentuh daunnya dengan sangat lembut. Cip, daun itu langsung menutup, seolah-olah ia sedang tidur. Nah, Itu dia namanya lanjutkan. pekat terhadap rangsang, tulis Kirana. Tiba-tiba, ia mendengar suara meong dari bawah bangku. Kucing ibu sedang menyusui anak-anaknya yang Oke, menggemaskan. nah Dan gitu ini Bapak Ibu. ciri yang paling penting. Berkembang biak. Jeda dulu. Nah, seperti itu. Kan keren sekali Bapak Ibu. Dalam waktu 1-2 menit sudah jadi buku ceritanya dan itu menarik. Jadi ini bisa membantu mendiferensiasikan konten pembelajaran kita. Anak-anak kan suka cerita. Dan nggak cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Buku cerita ini bisa kita gunakan untuk pelajaran IPA. Misalnya ini nih. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, IPAS tapi kita bawakan dalam bentuk cerita. Itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak, lebih menarik bagi mereka. Nah, ini namanya GEMS di Gemini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba nanti setelah ini. Nah, coba kita cek yang tadi punya kita sebelumnya. Nah, ingat Bapak Ibu, percakapan-percakapan yang sebelumnya ada di sini ya. Klik di sini. Nah, ini dia. Tadi simbol sila Pancasila. Nah, ini sudah ada dia. 5 simbol di perisai Garuda. Sudah selesai dia kerjakan. Haruna suka sekali melihat gambar lambang Garuda Pancasila. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadi, hanya dalam waktu beberapa menit, sudah jadi buku cerita yang keren. Coba lihat gambarnya, ilustrasinya. Seperti buku-buku yang kita beli. Nah, bagaimana kalau mau Ibu tampilkan di kelas, filenya mau di-download, bisa. Ini dia, klik
tanda download ini. Bapak Ibu, buku cerita kita akan di-download. Cuma bedanya kalau kita membuka di kelas nanti hasil downloadan seperti ini, tidak ada suaranya, nggak bisa kita dengarkan. Itu kelemahannya, tetapi bisa kita tampilkan, hanya saja tidak bisa kita dengarkan. Kalau mau didengarkan sambil dibukakan seperti tadi, gunakanlah Gemini di saat menampilkannya. Oke, Bapak Ibu, lagi disiapkan. Sambil menunggu itu, kita lanjutkan dulu. Kita kembali ke slide dulu. Nah, selanjutnya ada yang namanya guided learning. Kelihatan ya Bapak Ibu slide-nya ya. Guided learning untuk membantu Anda membangun pemahaman yang mendalam dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka untuk menciptakan diskusi pembelajaran. Jadi ini namanya guided learning, kalau bahasa Indonesianya pembelajaran terpandu. Nah, mari kita coba Bapak Ibu melakukannya. Kita langsung saja coba lagi di Gemini. Oke. Chat baru. Guided learning. Nah, caranya Bapak Ibu kita pilih alat ini. Pilih yang paling atas ini, pembelajaran terpandu. Nah, kalau di Gemini Bapak Ibu tidak kelihatan, coba dicek yang sebelah sini, cepat. Pilih modelnya. Bahasa Inggrisnya ini flash, kalau yang pakai bahasa Inggris. Harus di sini modenya, Bu. Cepat. Nah, baru muncul nanti yang ini, guided learning. Nah, kalau di sini kita tidak satu arah, tetapi dua arah. Seperti dia ini menjadi mentor anak-anak atau tutor. Ya, misalnya ini ya, saya ingin belajar tentang fotosintesis. Itu aja dulu ya, luas sekali. Nah, kita tunggu, dia akan balas sama kita. Nah, mari kita jelajahi proses fotosintesis yang luar biasa ini bersama-sama. Saya akan mengajukan pertanyaan pemandu di sepanjang jalan untuk membantu Anda memahaminya lebih dalam. Nah, dia akan memberikan penjelasannya. Nah, bagian mana yang paling menarik bagi Anda untuk kita mulai? Nah, jadi ini sesuai dengan kemauan si anak. Nah, kamu boleh pilih nak mana yang mau kamu ya. Misalnya mekanisme atau ini dampak di dunia nyata, dampak fotosintesis di dunia nyata. Karena si anaknya sudah memilih jenis yang mau dia pelajari, dampak fotosintesis, maka dia akan berikan lagi jawabannya. Nah, jadi dia pandu terus anak-anak untuk belajar. Jadi ini dia bisa menggantikan kita untuk menjadi tutornya di rumah. Misalnya anak-anak mau belajar, nah dia bisa terus menanyakan apa yang dia mau tahu. Nah, ini tentunya untuk anak-anak yang sudah mulai besar ya, yang kelas 1 kayaknya masih belum bisa. Seperti itu. Jadi dia ada pemandunya, nah, namanya pembelajaran terpandu. Nah, itu sudah ada di Gemini, Bapak Ibu, kita tinggal explore saja.
Oke, selanjutnya nah, ini dia Bapak Ibu. Singkat saja di bagian ini, Gemini in Workspace. Ini fitur berbayar. Jadi Gemini itu bisa diintegrasikan dia di dalam workspace-nya Google seperti Google Drive, Google Docs, Google Sheets, dan selanjutnya misalnya ya Google Slides. Dia bisa buat slide langsung gambar dan video. Nah, tapi di kita di akun belajar ID kita belum ada. Tapi kalau fitur berbayar ada yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi ini sekadar kami sampaikan saja. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memahami bahwa ada juga Gemini di Workspace. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bagian yang terakhir nih, yang bagus sekali, namanya Notebook LM. Ada tanggapan? Bisa diketik di chat atau raise hand boleh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada di chat pertanyaan, apakah Gemini juga bisa membantu kita membuat soal-soal ya? Terus ada tadi dari Bapak Baru juga, pada saat ini Bapak Ibu guru sedang persiapan pembuatan soal untuk sumatif semester 1. Jadi kalau boleh minta tolong untuk berbagi cara meminta Gemini AI untuk membuatkan soal setiap mapel tersebut. Nah, bisa Bapak Ibu, kita boleh menggunakan Gemini dengan memberikan prompt yang jelas. Coba ya kita contohkan. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, kita buat chat baru. Bapak Ibu juga boleh pakai kanvas biar mudah nanti mengkopinya. Nah, klik kanvas di sini, yang ini ke alat, pilih kanvas. Nah, tulis di sini, saya guru kelas 3, buat 10 soal pilihan ganda tentang yang mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajarannya, misalnya menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Buat juga kunci jawabannya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah ada. Salah satu ciri utama yang membedakan makhluk hidup dari benda mati adalah kemampuan untuk A. terbuat dari besi, B. bisa terbang, C. berwarna-warni, D. bernapas. Nah, Bapak Ibu tinggal membagikannya ke bentuk yang Bapak Ibu harapkan, misalnya di Google Docs, nah, supaya bisa di-download. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia ya.
Misalnya Bapak Ibu minta ketik saja, ketik teks soalnya di jawaban. Nah, ini dia, sudah ada. Nah, bisa dibagikan ini, bagikan. Nah, ekspor ke dokumen. Nah, jadilah dia dokumen nanti. Nah, ini dia sudah jadi dokumen. Nah, Bapak Ibu tinggal download. Dan ingat, jangan 100% langsung dipakai. Ingat, AI bisa halusinasi juga ya. Nah, jadi dia sudah kasih kita ide, kita tinggal revisi, kita validasi mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, sudah dijelaskan. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang terakhir hari ini sebelum penjelasan tugas kita. Sebelum penjelasan daftar hadir kita maksudnya, kita belajar menggunakan notebook LM namanya. Oke, ini dia notebook LM. Nah, kalau tadi Gemini mengambil informasi untuk jawabannya itu dari seluruh dunia, dari semua jagat raya internet, dia kumpulkan jawabannya, dia berikan ke kita, dan kita tidak tahu mana yang benar di antara semuanya, mana yang salah, bisa saja dia salah juga. Untuk menghindari kesalahan itu, maka ada satu bentuk namanya ini fitur notebook LM. Jadi kita yang memberikan sumbernya. Jadi semua jawaban hanya diambil dari sumber yang kita sudah berikan. Jadi bisa lebih pasti kebenarannya karena sudah ada sumber kita di dalam. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Kita ketik stop sharing dulu. Nah, oke ya. Kelihatan Bapak Ibu layar saya ya. Kita ketik di sini notebook lm.google. Nah, seperti ini. Nah, kita buat notebook baru. Misalnya Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu buat notebook baru. Nah, ada pilihan upload sumber. Jadi harus kita punya sumbernya. Dari file yang kita sudah punya, misalnya file PDF. Contohnya ya, saya upload di sini. Ini, paparan naskah akademik pembelajaran mendalam. Nah, mengenai pembelajaran mendalam semua isinya nih. Nah, saya upload. Nah, setelah diupload nanti Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya di layar ya. Saya sudah buat tadi. Karena butuh waktu, jadi kita buka saja yang sudah saya buat tadi. Setelah kita mengupload, ini dia hasil yang kita upload ya. Tadi saya buat uploadnya itu deep learning, bukan naskah akademik pembelajaran mendalam, tapi deep learning. Bukunya buku berbahasa Inggris, judulnya Deep Learning, Engage the World, Change the World. Nah, ini lagi kelebihannya dengan menggunakan notebook LM ini, walaupun tadi bahasa bukunya itu bahasa Inggris, tapi di dalam notebook LM jadi bahasa Indonesia semua.
kita bisa tanyakan. Nah, saya bisa bertanya apa saja dan dia bisa menjawab apa saja sesuai dengan isi yang ada di dalam materi yang sudah saya kirim tadi di dalam notebook LM. Misalnya ya, saya mau bertanya, apa tujuan dari deep learning? Ya, coba ya kita lihat apakah dia bisa jawab. Nah, dia lagi explore materi kita, dia lagi membaca bahan yang kita sudah kasih. Nah, ini dia sudah kasih sama kita jawabannya. Jadi kita tidak capek membaca semua bukunya, kita upload saja bukunya di sini. Terus kalau ada pertanyaan kita tanyakan di sini, dia sendiri yang carikan jawabannya di dalam isi buku itu. Dia jawab, tujuan utama dari deep learning atau pembelajaran mendalam sangat luas. Mencakup perubahan hasil pembelajaran, peran pelajar, hingga transformasi sistem pendidikan secara keseluruhan untuk mengatasi tantangan dunia yang kompleks. Nah, di sini ada tulisan satunya, dia kasih di halaman berapa dia ambil kutipan ini dari buku kita. Nah, ini dia kutip dari halaman yang mana? Ini buku kita yang bagian yang ini. Dia kutip ini dari buku kita yang bagian yang ini. Nah, kan keren sekali Bapak Ibu. Dia sudah jawab, dia kasih tahu lagi di mana sumbernya dia ambil. Dan di sini banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu bisa explore nanti. Di sini ringkasan. Bapak klik ringkasan, maka akan dia berikan sama kita ringkasan dari buku itu. Kita udah capek nih, nggak sempat membaca bukunya. Dia ringkas buat kita. Contohnya ya, kita udah klik ringkas. Mari kita dengarkan ringkasannya. Mungkin tidak kedengaran di tempat Bapak Ibu ya, tapi ini ada suaranya. Jadi seperti podcast, ada yang berbincang-bincang membahas tentang isi buku kita. Jadi dengan notebook LM ini Bapak Ibu, sumber kita tadi bisa kita hasilkan banyak sekali. Bisa berupa ringkasan, bisa ringkasan video, peta pikiran, laporan. Tadi saya sudah buat peta pikiran nih. Ini dia, pembelajaran mendalam. Nah, dia buat peta pikirannya. Ini dia, ini change the world. Sekolah udah kembali ke sini dia. Oke, ini ya. Change the world. Engage the world, change the world. Nah, ini dia. Misalnya ini 6 global competencies, 6C. Apa saja itu? Nah, ini muncul dia. Seperti peta konsep. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan notebook LM. Dan kelebihannya lagi Bapak Ibu, ini bisa pasti kebenarannya karena dia hanya bersumber dari buku yang kita upload tadi atau sumber yang kita upload. Coba ya kalau kita bertanya kepadanya tentang hal yang tidak ada di buku. Misalnya, kapan sertifikasi guru cair? Coba, apakah dia bisa menjawab ya? Harusnya tidak bisa, karena tidak ada di dalam bukunya informasi kapan sertifikasi cair. Nah, dia bilang, berdasarkan sumber-sumber yang saya miliki, tidak ada informasi yang relevan mengenai kapan pencairan dana sertifikasi guru dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, dia tidak bisa jawab, tidak bisa halusinasi, karena belum ada di dalam sumbernya. Jadi dia hanya berpatokan pada sumber yang kita berikan. Dia tidak mau mengarang dan lebih bisa terbantu kita untuk mengontrol belajar anak-anak sesuai dengan sumber yang kita punya ini. Nah, ini juga bisa kita bagikan. Notebook LM kita ini kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Ini dia, klik bagikan ini. Anak-anak bisa membukanya, mereka juga bisa bertanya di tempat mereka bisa dapatkan jawaban.
dengan sumber yang kita sudah berikan. Wah, Bapak Ibu, sudah banyak yang kita sudah dapatkan. Tentu dapat banyak ide ya untuk kegiatan pembelajaran kita. Tidak hanya game ini, tapi ada juga notebook LM. Nah, dengan notebook LM tadi Bapak Ibu, kelebihannya sumbernya lebih terpercaya. Hanya dia menggunakan sumber yang kita berikan. Dan apa yang dia bisa hasilkan banyak sekali tadi Bapak Ibu. Dia bisa menghasilkan slide, bisa menghasilkan video, bisa menghasilkan audio, bisa menghasilkan peta konsep. Nah, itu hanya dengan menggunakan notebook LM. Baik Bapak Ibu, sampai di sini sebelum kita melanjutkan dengan pengisian daftar hadir, apakah ada pertanyaan? Oke Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaannya, tadi ada sempat saya baca di chat mengenai membuat aplikasi tadi agak terlewat ya. Cara membuat aplikasi. Oke Bapak Ibu, saya contohkan saja sedikit lagi. Cara membuat aplikasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita buat chat baru. Jangan lupa ini diganti menjadi kanvas. Contoh ya Bapak, saya buatkan prompt-nya begini. Saya guru kelas 6, buatkan aplikasi untuk visualisasi tata surya 3 dimensi agar anak kelas 6 dapat melihatnya dari berbagai sisi. Oke, kita buat. Layar saya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, nah dia buat codingnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia sudah jadi. Putar model dengan menahan klik atau sentuh dan menggeser. Coba ya. Oh, ya. Oke, Bapak Ibu, sudah jadi aplikasinya mengenai tata surya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan kita mau tambahkan lagi, misalnya berikan keterangan. Setiap kita klik planetnya. Nah, tunggu sebentar, dia perbaiki lagi. Nah, jadi dia akan berikan keterangan nanti setiap kita klik planet-planet ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi, berikan terus dia masukan sampai akhirnya aplikasi yang dia buat itu sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu dan bisa digunakan untuk membantu pembelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini untuk materi kita. Nah, selanjutnya untuk pengisian daftar hadir, kami kirimkan link nanti sebentar lagi di grup, di chat kita di Google Meet ini. Namun sebelumnya ada dulu yang kami mau sampaikan bahwa sebelum kita mengisi daftar hadir, kita bisa memilih kita mau ujian atau tidak. Jadi Bapak Ibu, Gemini ini sekarang sedang melakukan juga ujian untuk Bapak Ibu guru di seluruh dunia ini. Kalau mau mendapatkan sertifikat dari
Google-nya langsung ya, dari Google Gemini. Jadi bukan dari kami, bukan dari Revo Indonesia, tapi sertifikat ini dari Google Gemini. Kita coba pelajari panduannya sebentar. Nah, ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat ya, ada sertifikat namanya Gemini Certified Educator. Jadi sertifikat ini bertujuan untuk memvalidasi pemahaman dasar Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah bisa menggunakan AI generatif untuk mendukung pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Dan ini berlaku selama 3 tahun di seluruh dunia. Waktu ujiannya 2 jam, jumlah soal sekitar 37 sampai 40 soal. Hasil ujiannya langsung dapat diketahui setelah kita ujian. Dan lulus tidak lulusnya, batas kriteria kelulusannya adalah 80. Nah, ujian ini gratis Bapak Ibu. Biasanya Google kalau mengeluarkan sertifikasi-sertifikasi seperti ini kan berbayar. Nah, untuk saat ini, untuk sertifikat Gemini untuk edukator ini masih gratis. Jadi untuk itu, mari kita gunakan Bapak Ibu, kita ikuti ujiannya. Tidak harus sekarang Bapak Ibu, boleh mengikutinya nanti di waktu-waktu kosong Bapak Ibu. Intinya kita hanya memakan waktu 2 jam untuk ujian ini. Nah, panduannya bagaimana? Nah, kami akan mengirimkan nanti ini dia, kunjungi situs ujian di Gemini. Nah, Bapak Ibu kunjungi situs ujian di Gemini ini. Oke, kelihatan situs ujiannya ya di halaman Bapak Ibu. Di tampilan Bapak Ibu kelihatan situs Gemini. Oke, nah muncul nanti kalau Bapak Ibu klik link ujian itu muncul seperti ini. Pilih yang ini Bapak Ibu, Gemini Educator. Karena saya sudah mendaftar, dia klik di sini register. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan diminta data-data Bapak Ibu, nama instansi Bapak Ibu, dan semua data-datanya. Artinya Bapak Ibu mendaftar untuk ujian itu. Nah, kalau sudah mendaftar, Bapak Ibu tinggal melakukan ujiannya. Nah, pilih waktu yang Bapak Ibu nyaman. Setelah mendaftar 14 hari sampai 14 hari ke depan, Bapak Ibu bisa gunakan waktu bebas di situ, mau kapan. Yang penting ketika Bapak Ibu sudah mulai take exam atau mengambil ujiannya, jangan berhenti, lanjutkan terus sampai selesai. Karena tidak bisa terputus, mau dilanjutkan besok, tidak, harus selesai. Kalau sudah dimulai, harus selesai sampai 2 jam. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti bisa melakukan ujiannya atau juga Bapak Ibu merasa tidak perlu mengikuti ujiannya, tidak apa-apa, tidak dipaksa, tetap akan kami berikan nanti sertifikat dari kegiatan kita ini, dari Revo Indonesia, bekerja sama dengan kami, guru-guru yang ada di daerah. Nah, caranya Bapak Ibu, ada link yang akan dikirimkan, bisa dikirimkan oleh admin, link untuk daftar hadir. Nah, di link daftar hadir ini nanti Bapak Ibu namanya nanti lapor ujian ya, tapi nggak usah takut, bukan mengenai ujian ini, tapi ini juga bisa berfungsi jadi link daftar hadir. Kami contohkan ya cara mengisinya begini, kita klik link itu. Nah, saya share screen dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu, sudah kelihatan ya di halaman Bapak Ibu? Kelihatan?
Kalau saya sudah menjawab, jadi dia bilang Anda sudah menjawab. Tapi di bawah ini bisa edit jawaban Anda. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sambil sama-sama kita lakukan sekarang supaya tidak terlewatkan. Yang sudah bergabung di dalam Google Meet, Bapak Ibu klik link yang diberikan oleh admin, baru kita isi data kita dan ini akan muncul seperti ini. Form lapor ujian dan pengimbasan Gemini Academy 2025 batch 2. Nah, masukkan data-data Bapak Ibu, email. Emailnya harus email belajar ID. Tulis nama lengkap Bapak Ibu, tanpa gelar ya. Tuliskan email belajar ID-nya. Nah, ini email belajar ID harus ya Bapak Ibu. Ini untuk daftar hadir kita. Silakan ya Bapak Ibu sambil dikerjakan aja biar kita selesai tugas kita mengisi daftar hadir. Ini mau ikut ujian atau tidak ikut ujian kita isi dulu. Ya, bisa kita isi sekarang. Sebagai link daftar hadir kita untuk kami berikan sertifikat dari Google, dari Revo Indonesia. Kemudian provinsi, pilih Provinsi Sumatera Utara. Hati-hati Bapak Ibu ya, ada yang kemarin memilih Sulawesi Utara karena mirip-mirip Sumatera Utara. Asal kota Kabupaten Nias. Nah, apakah Anda bekerja sebagai pendidik? Pilih ya pendidik. Jenjang sekolah, apa sekolah Bapak Ibu? SDK, SMPK, NPSN. Nah, masukkan NPSN sekolah Bapak Ibu. Ini kalau kami, ini NPSN kami. Jangan ikuti sesuai NPSN Bapak Ibu. Kemudian nama sekolahnya, institusi Bapak Ibu yang benar ya. SD atau SMP negeri berapa. Terus selanjutnya Bapak Ibu ID trainer. Nah, ID trainer Anda Bapak Ibu isi sesuai dengan yang dikirim di chat. G apa itu ya? Apa itu ya? Itu dia ya. Coba diganti dulu apa? Tanda sebelum G itu ya. Ini dia GAFF B2B. Nah, ini ya Bapak Ibu, ditaruh di sini GAFF B2B. Ini ID saya sebagai trainer Bapak Ibu. Dimasukkan di situ, jangan salah. GAFF B2B. Silakan diisi. Oke, kalau sudah hasil ujian. Nah, Bapak Ibu kan belum ujian. Nggak apa-apa, jangan isi lulus, jangan isi tidak lulus, tapi isi tidak ikut ujian. Seperti di layar. Oke, tidak ikut ujian sudah. Baru berikutnya, Bapak Ibu jawab sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Saya sudah dapat menggunakan fitur pembelajaran terpandu dalam Gemini. Kalau sangat yakin, klik di 5. Kalau sangat tidak yakin, klik di 1. Sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Kalau sudah diklik, baru berikutnya. Ini ya, misalnya saya kasih 5. Berikutnya, apakah Anda merupakan peserta Gemini Academy 2025 batch 2? Bapak Ibu kan bukan peserta. Saya yang pesertanya, saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah tidak. Kemudian klik saya setuju.
baru berikutnya. Nah, Bapak Ibu klik kirim untuk menyelesaikan pengisian daftar hadirnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu besok mau ujian, jawaban ini, lapor ujian ini bisa diedit. Seperti saya tadi ya, jawabannya saya edit. Ya, edit respon. Jadi Bapak Ibu ganti nanti statusnya lulus ujian atau tidak lulus ujian. Seperti itu. Jadi isi saja dulu sekarang tidak ikut ujian. Biar Bapak Ibu terdata sudah mengikuti pengimbasan ini. Oke ya. Kalau sudah mengikuti ujian nanti baru diedit responnya. Diedit responnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu mau ujian? Ya, terserah Bapak Ibu. Boleh besok, hari Senin atau kapan saja. Yang penting ada waktu kosong Bapak Ibu. Dia kasih durasi 2 jam. Oh iya, satu lagi. Untuk ujiannya dia pakai bahasa Inggris. Karena ini secara internasional. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Di dalam halaman kita itu kan kita bisa terjemahkan. Jadi bisa diterjemahkan. Saya kasih contoh ya, misalnya karena soalnya nanti di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik kanan saja, misalnya ini ya. Ini kan bahasa Inggris. Translate to Indonesia. Nah, berubah. Teksnya berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi soalnya juga nanti otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, nggak ngerti soalnya. Klik kanan saja nanti di halamannya Translate to Indonesia. Dan juga akun Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia saja, ya. Ya, Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia di akun Google Bapak Ibu. Ya, ini bahasa. Nah, pilih bahasa Indonesia seperti itu. Indonesia. Nah, akun bahasa Indonesia, kemudian klik kanan di halaman ujiannya nanti, kemudian pilih Translate to Indonesia. Pasti akan berubah bahasanya nanti menjadi bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah selesai ujian, Bapak Ibu tinggal buka lagi link daftar hadir tadi dan Bapak Ibu edit jawabannya. Edit jawabannya menjadi sudah ujian dan lulus. Kalau lulus, tidak lulus. Kalau tidak lulus. Kalaupun tidak lulus, bisa diikuti lagi kembali supaya lulus. Nah, itu saja Bapak Ibu. Untuk hari ini, kita isi daftar hadir dulu. Ya. Mau ujiannya ikut atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting dulu diisi daftar hadirnya. Jangan lupa ID-nya seperti ini. Yang di grup ya, yang di chat. Dan Bapak Ibu isi aja klik yang tidak ikut ujian. Itu aja dulu, tidak ikut ujian. Nanti kalau sudah ikut ujian baru diedit lagi. Satu lagi Bapak Ibu, saya mau tunjukkan. Nah ini Bapak Ibu contohnya punya saya.
Setelah saya ikuti ujian yang 2 jam itu, seperti inilah sertifikatnya. Ini berlaku 7 bulan November sampai 2025 sampai 6 bulan November 2028. Jadi mumpung masih gratis Bapak Ibu, mari kita ikuti ujiannya. Ini juga sebagai sertifikasi bagi kita bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan AI untuk pembelajaran Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja dari kami yang bisa kami bagikan pada sesi berbagi di sore hari ini. Kami tahu banyak sekali ide pasti yang didapatkan tadi. Mari kita coba diterapkan di kelas kita atau di sekolah kita atau dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Jangan berpikir bagaimana yang susah-susah dulu, mulai dari hal kecil. Ketika kita sudah bisa melakukan hal yang kecil dulu, pasti kita lebih percaya diri untuk bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Jadi, misalnya minggu ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya mulai dari hal yang paling menarik bagi Bapak Ibu, membuat buku cerita misalnya, membuat buku cerita dengan James tadi, dengan James di Gemini. Nah, Bapak Ibu, buat saja itu dulu, buat buku cerita dan ditampilkan sama anak-anak, karena pada akhirnya tujuan akhirnya kan untuk anak-anak, supaya mereka bisa belajar dengan maksimal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil satu saja, nanti pasti akan mau lagi untuk melakukan hal berikutnya yang lebih menarik lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Ingat, intinya kita mulai saja dulu ya. Salah-salah saja dulu nggak apa-apa, lama-lama nanti jadi benar juga ya. Kita salah memberikan prompt dulu, nggak apa-apa. Lama-lama kita perbaiki promptnya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Akhirnya bisa menjadi lebih maksimal. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti Google Meet kita di sore hari ini. Dan kami menunggu Bapak Ibu bercerita, membagikan cerita-cerita yang sudah Bapak Ibu rasakan selama kita berbagi pada sore hari ini. Jangan lupa diterapkan di kelas dan jangan lupa diisi daftar hadirnya. Terima kasih Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu sudah menunjukkan mau pukul 6, pertemuan kita ini akan kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Ada masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Foto bersama. Oke, bisa dibantu ya, Janet. Mari kita aktifkan. Oke, Ibu Janet bisa dihitung? Dihitung. Berapa slide kita ini? Oh. Oke. Oke, Bapak Ibu di foto 1, 2. Oke. Lagi gaya yang lain. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pakai jari kiri. Oke. Dan 1, 2. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Eo, satu lagi. Oke, sekali lagi ditahan 1, 2. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita. Ada Bapak Iya di situ, saya lihat Ibu Halawa, Ibu Purba, Bapak Ibu dari SD 78, terima kasih semuanya. Bapak Faru yang sudah aktif dari awal sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Yahobu, Shalom. Kita tutup ya.